Hai Chat, Shalom. Jumpa lagi dalam program Aku dan Keluargaku. Hari ini saya mengambil sebuah tema pentingnya mempersiapkan pernikahan. Saudara, persiapan untuk pernikahan itu sangat penting. Bukan hanya mempersiapkan pesta atau bulan madu, ke tempat mana saudara akan tuju. Tetapi persiapan pernikahan diperlukan supaya kita menikah dengan orang yang tepat, di waktu yang tepat dan di tempat yang tepat. Karena hanya dalam pernikahanlah sebuah hubungan dibangun dengan dasar perjanjian yang kekal. Kalau kita tidak menikah dengan orang yang tepat, maka kita bisa menggagalkan perjanjian yang seharusnya perjanjian itu adalah perjanjian yang kekal. Dan Allah adalah Tuhan yang sangat menghargai yang namanya perjanjian. Seringkali pernikahan hanya didasarkan pada kata cinta atau kecocokan. Namun ada berapa banyak juga karena tidak lagi ada rasa cinta dan tidak lagi cocok, maka pasangan-pasangan memutuskan pernikahan itu dengan sebuah perceraian. Ketika pernikahan didasarkan atas karena kecocokan atau karena cinta, maka bisa saja alasan itu akan membuat saudara terjebak dalam pernikahan yang semu. Karena setelah tidak cocok atau setelah tidak lagi cinta, sepertinya saudara menikah tetapi tidak ada hubungan di dalamnya. Jika saudara hari ini sedang dalam masa persiapan pernikahan, atau saudara sebagai seorang yang single, mari dasari atau miliki prinsip bahwa keluarga yang saudara akan bangun adalah keluarga yang harus memiliki fondasi yang kuat. Apa itu fondasinya? Fondasinya adalah firman Tuhan. Dan jangan pernah asal-asalan dalam membangun sebuah rumah tangga saudara. Firman Tuhan di dalam Amsal 24 ayat 3-4 berkata demikian. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Saudara, sebagai orang percaya, mari kita perhatikan apa yang firman katakan. Bahwa ketika mendirikan rumah diperlukan hikmat. Jangan asal mendirikan rumah. Ketika kita hanya asal-asalan mendirikan rumah, maka rumah itu ketika ada badai topan akan mudah dihancurkan. Kalau hari ini mungkin umur saudara sudah seharusnya ada di usia pernikahan. Jangan panik atau jangan pernah terintimidasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang berkata, kapan kamu menikah? Kapan kamu punya anak? Dan saudara berpikir, supaya aku gak capek menjawab semua pertanyaan-pertanyaan orang di sekitarku. Yang penting aku menikah, siapapun yang mau sama aku, ayo kita menikah. Saudara, ketika kita berpikir seperti itu, saudara sedang membangun rumah yang mudah dirobohkan ketika badai itu datang. Mari lihat dengan mata iman. Siapa yang akan mendampingi kita dalam kehidupan kita? Apakah pendamping kita adalah orang yang sesuai dengan apa kata firman? Itu sebabnya sebelum saudara menikah, mari minta kepada Tuhan supaya saudara diberi kepekaan untuk bertemu, berjumpa dengan orang yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan saudara untuk mengarungi atau mendirikan rumah dalam kehidupan saudara. Saya sejak dari SMP sudah berdoa untuk calon suami saya. Karena saya melihat bukan seperti
orang-orang yang seumur saya pada waktu itu, yang penting pacaran, biar keren. Tidak saudara, saya sudah berpikir untuk hidup saya ke depan. Bahwa saya harus didampingi orang yang seperti yang Tuhan mau. Supaya saya dapat menyelesaikan hidup saya seperti yang Tuhan inginkan. Kalau engkau sehari ini belum punya pasangan, mari berdoa. Dan ketika engkau berdoa, persiapkan dirimu untuk nantinya menjadi suami atau menjadi istri seperti yang firman Tuhan katakan. Dan kalau hari ini engkau orang tua, memiliki anak-anak yang sudah waktunya untuk menikah, tetapi anakmu belum memiliki pendamping untuk membangun sebuah keluarga, mari doakan anak-anakmu. Jangan hanya bertanya kapan menikah, kapan engkau mengenalkan temanmu kepada papa dan mama. Jangan intimidasi anak-anak dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat mereka akhirnya berkata, yang penting menikah. Siapapun orangnya, itu urusan nanti. Yang penting sekarang menikah. Saudara, kalau pernikahan didasari dengan prinsip seperti ini. Sekali lagi, kita tidak sedang membangun rumah dengan hikmat yang dari Tuhan. Ada peristiwa di Alkitab di mana setelah kematian Sarah, Abraham sangat diberkati. Dan Abraham sudah lanjut usia. Sudah waktunya bagi Ishak untuk menikah. Dan Abraham meminta Eliezer, hambanya, untuk mencarikan istri bagi Ishak. Kenapa istri bagi Ishak sampai Abraham yang memilihnya? Kita mau belajar hari ini. Ada beberapa kriteria bagi calon istri Ishak. Kita lihat di dalam Kejadian pasal 24 ayat 3-6. Ketika saya membaca ayat ini, sungguh saudara, ini sangat luar biasa. Dan saya berdoa, saudara dapat menangkap pesan Tuhan dengan tepat. Kejadian 24 ayat 3-6 berkata demikian. Supaya aku mengambil sumpahmu demi Tuhan, Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam. Tetapi engkau harus pergi ke negeri dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya, mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini. Haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri dari mana Tuanku keluar? Tetapi Abraham berkata kepadanya, awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Saudara, ada 3 kriteria yang Abraham berikan, yang saya pelajari ketika saya membaca firman ini. Yang pertama, kriterianya adalah bukan wanita Kanaan. Kenapa Abraham tidak mau Ishak memiliki istri wanita Kanaan? Karena orang Kanaan itu adalah bangsa yang tidak takut akan Tuhan. Mereka tidak kenal Tuhan. Mereka adalah bangsa yang menyembah berhala. Dan Abraham tidak ingin Ishak didampingi oleh wanita yang tidak takut akan Tuhan. Karena ini akan menggagalkan janji Tuhan tidak tergenapi dalam hidup Abraham dan keturunannya. Yang kedua, kriteria yang Abraham berikan untuk calon istri bagi Ishak adalah bahwa calon istri Ishak harus satu keluarga dengan Abraham. Abraham tidak ingin istri Ishak itu berasal dari keluarga yang lain. Abraham ingin memastikan bahwa istri Ishak ini adalah seorang wanita yang memiliki latar belakang, memiliki garis keturunan yang baik, memiliki status sosial, kepribadian, karakter yang baik bagi Ishak. Yang ketiga, kriteria calon istri Ishak adalah dia mau diajak
untuk datang ke tempat di mana Abraham dan Ishak tinggal. Kalau wanita itu atau perempuan itu tidak mengikuti Eliezer kembali ke tempat Abraham dan Ishak, Abraham berkata, awas, jangan kau bawa anakku itu kembali ke sana. Artinya apa? Bahwa Abraham ini mendasari pernikahan Ishak itu atas dasar janji Tuhan. Janji yang diberikan Tuhan kepada Ishak itu sama dengan janji yang Tuhan berikan kepada Abraham. Bahwa Tuhan memberikan tanah perjanjian. Tuhan akan memberkati keturunan Abraham menjadi bangsa yang besar. Dan Abraham mendasari pernikahan Ishak dengan janji Tuhan ini. Saudara, kalau kita melihat apa yang dilakukan Abraham kepada Ishak, ini sangat relevan dengan keadaan kita hari ini. Pernikahan yang dibangun dengan cara yang salah, dengan dasar yang salah, akan membuat pernikahan itu gampang untuk dihancurkan. Jangan menikah karena mau mengubah status. Jangan menikah karena hanya untuk memperbaiki keturunan. Jangan menikah hanya untuk mencari kebahagiaan. Tetapi menikahlah seperti apa kata firman Tuhan. Kalau engkau ingin membangun sebuah pernikahan yang kuat, mari miliki 3 kriteria yang firman Tuhan katakan seperti yang terjadi di dalam kehidupan Abraham. Yang pertama, menikahlah dengan orang yang seiman. Firman Tuhan di dalam 2 Korintus 6 ayat 14 dengan jelas mengatakan demikian. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap? Saudara, hal yang pertama yang sangat penting kalau engkau mau membangun sebuah rumah tangga adalah engkau harus menjadi pasangan yang seimbang dengan orang-orang yang percaya. Jangan karena kecantikannya, karena kebaikannya, tapi itu orang tidak percaya. Saudara mengabaikan nasihat firman Tuhan. Jangan biarkan iblis memutarbalikkan kebenaran dan membuat engkau bingung sehingga karena kecantikan, karena kebaikan, karena kepintaran orang tersebut membuat engkau menikahi orang itu dan mengabaikan firman Tuhan dalam hidupmu. Ada begitu banyak gara-gara rumah tangga atau gara-gara menikah dengan orang yang tidak percaya membuat engkau jauh dari Tuhan dan meninggalkan Tuhan. Yang kedua, pernikahan yang seperti apa yang Alkitab berikan supaya kita memiliki pernikahan yang baik, yaitu menikahlah dengan orang yang memiliki status yang jelas. Pendidikannya seperti apa, garis keturunannya bagaimana, kepribadiannya bagaimana, karakternya bagaimana. Saudara, kalau saudara mengenali dengan sungguh-sungguh pasangan yang akan saudara nikahi, saudara akan dapat melihat dengan jelas minimal 50% pernikahan yang akan saudara miliki ke depan. Oleh sebab itu, bagaimana saudara tahu latar belakang, karakter, kepribadian orang yang akan saudara nikahi? Mari dalam proses pacaran ini, kenali pasanganmu. Banyak bertanya tentang pribadinya, tentang karakternya. Banyak melihat apa yang pacarmu alami atau hadapi ketika persoalan terjadi, ketika bertengkar dengan engkau. Mari lihat, buka matamu dengan sungguh-sungguh. Jangan karena yang penting cinta, yang penting cocok. Tidak, saudara. Kalau hari ini kau sedang berpacaran dan kau melihat pacarmu ini gampang sekali marah, gampang sekali emosi.
Karena bisa jadi nanti sikapnya, karakternya ini terbawa di dalam pernikahan. Kebutuhan seorang wanita adalah dicintai, dikasihi. Kebutuhan seorang pria adalah dihormati. Itu sebabnya firman Tuhan di dalam Efesus berkata, "Hai suami, kasihilah istrimu. Dan engkau istri, tunduklah kepada suami." Kalau hari ini pacarmu tidak bisa menghormati engkau, bisa jadi nanti ketika di dalam pernikahan, dia tidak tunduk kepadamu sebagai seorang suami. Kalau hari ini pacarmu tidak bisa mengasihi engkau, tidak bisa mencintai engkau dengan sungguh, bisa jadi nanti ketika di dalam pernikahan, dia tidak bisa mencintai siapapun engkau, bahkan termasuk kelemahan. Karena ketika pacaran saja, dia sudah berani untuk melecehkan hidupmu. Ketika seorang pria dalam pacaran berani untuk berhubungan seks dengan wanitanya, itu artinya bukan karena dia cinta, tapi karena dia tidak menghormati engkau, tidak mengasihi engkau sebagai pasangannya. Saudara, kalau saudara melihat pacaran saudara seperti ini, mari berpikir ulang untuk menikahi orang yang seperti ini. Jangan biarkan engkau menikah dengan orang yang nantinya tidak akan membuat engkau menikmati sebuah pernikahan di dalam kehidupan. Ini yang kedua. Yang ketiga, kriterianya adalah menikahlah dengan orang yang mau satu visi dengan engkau. Suami istri yang visinya berbeda, maka rumah tangganya akan mudah goyah. Landaskan visi keluarga yang dibangun dengan firman Tuhan. Maka firman itu yang akan membuat keluargamu diberkati. Firman itu yang akan membuat keluargamu memiliki perjanjian yang kekal. Jangan asal menikah. Karena kalau kita asal menikah, maka pernikahanmu tidak akan pernah menjadi sebuah pernikahan yang diberkati dan kuat. Saya berdoa hari ini, kalau saudara mau menikah atau sedang mempersiapkan pernikahan, atau saudara sedang single dan saudara sedang berdoa untuk calon pasanganmu, lihat 3 kriteria ini. Apakah pasangan yang mendampingimu nanti adalah orang yang takut akan Tuhan, yang seiman? Apakah pasanganmu ini memiliki latar belakang, karakter, kepribadian, garis keturunan yang baik, yang seperti firman Tuhan katakan? Apakah pasanganmu ini adalah pasangan yang mau diajak untuk berjalan bersama-sama dalam satu visi? Kalau iya, engkau sedang dalam jalannya Tuhan. Tapi kalau tidak, berpikir ulang. Jangan biarkan pernikahanmu didasari atas kata yang penting menikah. Tapi dasari pernikahanmu lewat kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya pasanganmu yang akan engkau nikahi ini dan membentuk sebuah rumah tangga, itu akan menjadi pribadi yang akan membawamu sampai kepada destiny yang Tuhan tetapkan dalam hidupmu. Jangan gara-gara hanya karena cinta, jangan gara-gara hanya karena kecocokan dan membuat engkau menikah yang akhirnya pernikahanmu itu gagal, kandas, dan membuat engkau tidak bisa menggenapi rencana Tuhan dalam hidupmu. Saya berdoa, mari persiapkan hidup kita untuk memasuki pernikahan yang diberkati oleh Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Amin. Tundukkan kepalamu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang hari ini kami dengar. Kami berdoa siapapun anak-anakmu yang hari ini mendengar firman Tuhan. Baik mereka yang sedang mempersiapkan pernikahan, ataupun mereka yang sedang berdoa, bergumul untuk pasangan hidup mereka. Ataupun mereka adalah orang tua yang sedang bergumul untuk anaknya yang belum menikah. Tuhan, biar kiranya firman Tuhan itu yang menjadi dasar di dalam kehidupan rumah tangga yang akan mereka bangun.
Persiapkan mereka menjadi suami yang takut akan Tuhan. Persiapkan mereka sebagai istri yang mencintai dan mengasihi Tuhan. Sehingga keluarga yang dibangun adalah keluarga yang diberkati Tuhan, yang didasari atas perjanjian yang kekal. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Biar kiranya aktivitas hari ini diberkati oleh Tuhan. Dan kami menjadi orang-orang yang mempermuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah bergabung dalam program Aku dan Keluargaku. Kiranya program ini menjadi berkat bagi saudara. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.